Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah yang telah memilih kita untuk memikul amanah yang agung ini. Semoga Allah menolong kita semua agar bisa menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Wahai Allah, merekatkanlah hati dan sanubari kami ini dengan hati dan sanubari orang-orang yang dekat dan Engkau cintai dengan sanad yang kuat yang tersambung kepada mereka. Hakikat keistimewaan dalam Islam adalah dengan memerdekakan nafsu kita dan juga memerdekakan orang lain dari jajahan nafsu-nafsu mereka sendiri. Allah telah menyebutkan kepada kita tentang perkara dakwah di jalan Allah dengan cara atau metode yang diterima oleh Allah SWT yang bermanfaat bagi masyarakat. Pertama, memenuhi hati dengan pengagungan kepada Allah SWT hingga ia takut dan berharap hanya kepada Allah SWT, yang sesungguhnya Allah SWT mengatur slogan ini di lidahnya para rasul seperti tercantum dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin, yang artinya, dan aku sekali-kali tidak meminta upah kepadamu atas ajakan-ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 109, 127, 145, 164, dan 180. Allah memuji orang-orang yang menyampaikan risalahnya dengan takut hanya kepada Allah dan menjadikan Allah sebagai perlindungan. Seperti ayat setelah ini. Alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba, yang artinya yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepadanya dan mereka tidak merasa takut kepada seorang pun selain kepada Allah, dan cukupkanlah Allah sebagai perlindungmu. Quran Surat Al-Ahzab ayat 39. Sesungguhnya yang patut menyandang dakwah di jalan Allah adalah orang yang hatinya berharap dan takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selama di dalam hatinya masih ada titik harapan kepada selain Allah, maka pasti dia tidak akan selamat dari kekacauan dalam dakwahnya, baik disadari maupun tanpa disadari, dan ada kepentingan demi sesuatu yang diharapkan selain Allah atau demi kekhawatiran selain khawatir kepada Allah. Dan kita pun memohon wahyu Allah di dalam metode dakwah yang benar. Allah memerintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun di ayat berikut ini. Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina, yang artinya, pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas, maka berbicaralah kepadanya dengan penyampaian yang lembut. Quran Surat Toha ayat 43-44. Sesungguhnya
akal-akal yang berpikiran bahwa sesungguhnya engkau belum melaksanakan nahi mungkar apabila engkau tidak berucap dengan kata-kata yang kasar dan keras. Maka ucapan dan pemikiran itu bertentangan dengan wahyu Allah. Lihat wahyu Allah tentang metode dakwah ini. Ketika mengatakan Fir'aun telah berbuat hal-hal yang jahat dan melewati batas, seharusnya setelah kalimat ini kasari dia atau bunuh dia atau habisi dia, bukan melainkan faqaula lahu qawlan layyina. Justru metode dakwah kalian adalah dengan ucapan dan penyampaian yang lembut. Adapun metode hati adalah dengan harapan dan optimisme. La'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan ia menjadi ingat Allah atau takut kepada Allah sehingga ia menjadi sadar. Di dalam ayat yang lain Allah memerintahkan idhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka illa an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya ia telah melampaui batas, dan katakanlah kepada Fir'aun, apakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri? Dan kamu akan kubimbing ke jalan Tuhanmu agar supaya kamu takut kepadanya. Quran Surat An-Nisa ayat 17 sampai dengan 19. Bahkan cara ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wahyu kepada Rasulnya. Ketika Nabi Musa disampaikan pengaduan dari kaumnya tentang Fir'aun yang mengganggu mereka jauh sebelum datangnya Nabi Musa, maka jawab Nabi Musa, Ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadi wal aqibatu lil muttaqin. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah, sesungguhnya bumi ini kemuliaan Allah, diperuntukkan kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-A'raf ayat 128. Sesungguhnya perkara amar ma'ruf nahi mungkar adalah kewajiban yang penting dan agung sampai hari kiamat. Tapi bagaimana metode dan caranya? Yakni amar ma'ruf dengan cara yang ma'ruf dan nahi mungkar pun dengan cara yang ma'ruf. Apabila engkau memerintahkan orang lain untuk berbuat hal yang ma'ruf atau baik, maka perintahkan dengan cara yang ma'ruf. Dan apabila engkau mencegah orang lain dari perbuatan yang mungkar, maka cegahlah mereka dengan cara yang ma'ruf, bukan mencegah kemungkaran dengan cara yang mungkar. Ketika beberapa ulama salaf dahulu menyaksikan bagaimana masyarakat menggosipkan Hajjaj yang banyak membunuhi dan menzalimi umat Islam dengan cara menggosip atau ghibah di belakang dan kenyataannya tidak menghasilkan apa-apa, maka para ulama salaf berkata, sesungguhnya Allah akan menuntut apa yang dilakukan Hajjaj, sebagaimana Allah juga akan menuntut orang-orang yang menggosipkan dan mencaci maki Hajjaj atas kezalimannya. Dulu di masa Hajjaj ada sekelompok sahabat Rasulullah SAW. Anak-anak didik Rasulullah SAW, mereka tidak memenuhi makna mencegah dari kemungkaran dengan memaki Hajjaj atau mengeluarkan kata-kata yang tidak baik kepada Hajjaj, atau memprovokasi massa untuk melakukan revolusi menggulingkan Hajjaj. Bukan itu yang mereka pahami dari makna nahi mungkar tersebut, seperti sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu an dan para sahabat yang lain berpendirian demikian. Mereka tidak ada satupun yang mendukung Hajjaj atas kezaliman dan kemungkaran yang dia lakukan, dan mereka juga tidak mencaci maki Hajjaj. Siapa gerangan pemimpin dari semua manusia yang melakukan praktik amar ma'ruf nahi mungkar? Siapa pula orang yang paling mengenal takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan siapakah yang paling mengenal kecemburuan di dalam agama Allah? Sesungguhnya dialah Nabi Muhammad SAW.
Sebutkan cacian apa yang pernah keluar dari lidah Rasulullah SAW yang ditunjukkan kepada orang-orang musyrikin Mekah yang dahulu pernah mengganggunya. Cacian apa yang pernah keluar dari lidah Rasulullah terhadap orang munafik Madinah yang dahulu hidup di Madinah bersama Nabi? Pernahkah kita mendengar cacian Nabi Muhammad SAW terhadap orang Yahudi yang sering menggugurkan perjanjian dan kesepakatan bersama terhadap umat Islam? Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyibukkan diri dari hal demikian, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak berhenti untuk mengajak mereka ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi Muhammad SAW mendirikan jihad terhadap orang-orang tersebut, tetapi dengan aturan dan koridor kenabian yang diatur dalam sunnahnya. Ketika ada satu kelompok Yahudi yang berkhianat atas suatu janji, maka yang diusir hanya satu kelompok Yahudi itu, bukan ditimpakan atas seluruh kaum Yahudi. Dan kita semua mencintai amar ma'ruf nahi mungkar dan jihad di jalan Allah. Kita hidup atas hal tersebut dan rela mati untuknya, tetapi dengan cara dan metode Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin dan Salafus Salih. Dikatakan kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, sumpahi mereka kaum musyrikin yang menyerang kita, sebab mereka telah membunuh lebih dari 70 orang, juga telah membelah perut salah seorang sahabat Rasulullah, melukai dan menumpahkan banyak darah serta melakukan banyak kejahatan." Namun Nabi SAW malah menjawab, "Inni lam ub'ats la'anan, walakin bu'ithu da'iyan wa rahmah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Sesungguhnya aku tidak diutus menjadi tukang laknat, akan tetapi aku diutus untuk mengajak kebaikan dan rahmat. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku, karena sesungguhnya mereka belum tahu. Ketika umat Islam baru pulang dari peperangan, ada orang-orang munafik memprovokasi umat Islam dengan mengatakan, "Kalau betul Nabi kalian ini Nabi yang benar, maka kalian tidak akan kalah perang. Kalian pasti akan menang." Maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an yang mendengar ucapan tersebut menjadi geram, lalu menghadap Rasulullah SAW untuk meminta izin membunuh mereka untuk menyelesaikan masalah ini. Nabi menjawab, "Wahai Umar, sesungguhnya mereka orang-orang munafik mengucap la ilaha illallah." Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an lalu berkata, "Sesungguhnya lidah mereka mengucap la ilaha illallah, tetapi hati mereka tidak." Maka Nabi SAW bersabda, "Saya tidak diperintahkan untuk memeriksa hati manusia, adapun kepada orang-orang Yahudi yang Sayyidina Umar meminta izin membunuh mereka." Nabi SAW berkata, "Saya punya perjanjian dengan mereka. Bagaimana saya akan menggugurkannya dengan membunuh mereka? Selama mereka mengucapkan omongan dan provokasi secara diam-diam, dan mereka tidak membatalkan perjanjian ini, maka saya tidak punya jalan untuk membatalkan perjanjian ini." Kemudian di masa tersebut ada seorang anak kecil dari keturunan Yahudi, yang mana anak kecil ini memiliki keistimewaan, bisa memenuhi isi hati orang-orang dan hal yang gaib, dan membicarakannya di tengah-tengah masyarakat. Ibnu Sayyidah namanya dan dikenal dengan Dajjal. Sayyidina Umar meminta izin membunuhnya daripada membuat fitnah, tapi Nabi menjawab, "Kalau benar Ibnu Sayyidah itu Dajjal, maka kau tidak akan mampu membunuhnya, sebab sudah kusabdakan di akhir zaman nanti akan datang Dajjal yang akan melakukan hal ini dan hal itu. Kalau engkau melakukan itu, berarti sabdaku tidak benar dan bohong. Kalau memang ternyata dia Dajjal, maka tidak ada kebaikan bagimu ketika membunuh anak ini." Dalam arti sesungguhnya kemarahan dan kecemburuan yang seharusnya hanya untuk Allah, apabila dijadikan bukan karena Allah, maka justru akan menarik orang-orang tersebut di luar jalan Allah SWT. Maka sesungguhnya tempat kemarahan, kecemburuan, dan ketegasan karena Allah SWT terhadap orang kafir tersebut, dengan cara tidak membiarkan kemungkaran-kemungkaran tersebut menyebar pada diri kita, keluarga kita, dan dari dalam rumah kita. Semoga Allah menganugerahkan kita sebaik-baiknya peneladanan terhadap Nabi Muhammad SAW dan mengikuti metode Nabi Muhammad SAW. Dan Allah memperkuat hubungan dan sanad antara kita dengan Nabi Muhammad SAW.
dan Allah jadikan kita semua termasuk orang-orang yang menggembirakan Nabi Muhammad SAW, dan semuanya dikumpulkan di barisan Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya barusan para guru kita dan para wakil kita telah duduk bersama bersepakat untuk kemaslahatan umat yang perlu segera kita realisasikan bersama. Dan semua poin-poin yang telah kita sepakati tadi adalah benih yang akan membuahkan menolak bala dan musibah dari umat ini dan mendatangkan kemanfaatan yang besar. Apabila benih ini kita sirami dengan 3 hal: kejujuran, keikhlasan, dan kesungguhan. Semoga Allah memberkahi benih yang baru saja kita tanami bersama, memberikan taufik di dalam dan menyiraminya, dan memberkahi buah yang akan keluar darinya, dan Allah perlihatkan kepada kita semua buah darinya di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.